Kalian ngantuk ya? Iya, ngantuk. Tadi ya sampai ngantuk banget tuh. Oke, kita mulai dulu. Jadi di sini aku bakal jelasin kalian tentang ada 3. Ada neurovaskular, ada konduksi, sama ada nih. Nah, dari sini kalian mau aku mulai dari yang mana dulu? Pilih satu. Ini, mulai mana ini? Ini apa konduksi? Ada yang konduksi siapa? Trik-trik. Jangan yang masuk ya. Biasanya masuk aja deh. Neurovaskular kan sering ada sponsor. Neurovaskular, oke. Nah, kalau neurovaskular, kan kalau jantung itu kan dia kan komponen organ utama yang berperan buat vaskularisasi dari arteri sama vena. Tapi selain dia buat vaskularisasi, dia kan juga harus dinutrisi sama vaskularisasi itu sendiri kan. Jadi ya, makanya namanya dia ada namanya arteri koronaria yang dextra sama Sinistra. kita mulai dari sini. Dari awal, arteri koronaria itu dibagi 2. Ada yang dextra, ada yang sinistra. Arteri koronaria bercabang dari apa? Dia merupakan cabang dari aorta. Ini keluar tahun lalu diinget-inget. Gampang setelah gampang. Oke. Terus yang koronaria dextra, dia nanti nyabang jadi 3. Yang pertama ke arah sini. Ini ada yang tahu nggak namanya? Ramus, Ramus, atau SA. Nah, kenapa kok dia SA itu kan dia itu berperan buat konduksi kan? Nah, kalau dia buat konduksi, kenapa kok yang afilot nggak divaskularisasi? Kenapa kok cuma yang SA? Karena SA ini dia itu yang berperan dia buat inisiatornya, makanya dia perlu divaskularisasi. Jadi buat sistem konduksi itu dimulai dari SA. Nah, terus lanjut ke bawah ke sini, ini namanya ramus marginal dextra. Terus ke belakang namanya interventricular ya. Nama lainnya apa? PDA, PDA namanya. Banyaknya. Posterior descending artery. Ingat ya, kalau namanya interventricular, itu nama lainnya descending. Jadi kalau dia interventricular posterior, berarti posterior descending artery. Saranku kalau mau gampang ngapalinnya pakai PDA daripada interventricular. Apa? PDA, PDA. Nah terus lanjut ke sini, arteri koronaria yang sinistra. Nah sisa, ini yang penting dia itu kan karena vaskularisasi si ventricle kan dia akan kesumbat. Makanya kalau orang kesumbat di sini itu udah bahaya banget. Jadi kalau misalnya di sini nggak terlalu bahaya sih, kalau di sini itu udah bahaya banget karena dia ke arah sini. Nah kita mulai dulu. Dia bakal nyabang jadi 2 arteri besar dulu. Ada yang ke depan, ini namanya interventricular ya, anterior. Nama lainnya LAD. Tadi PDA, ini LAD. LAD itu artinya left anterior descending. Nah, beda kan PDA LAD. Ini kan posterior descending artery. Dia nggak pakai dextra, bukan posterior dextra gitu. Kenapa? Karena memang dia tuh benar-benar belakang ya, tidak cuma vaskularisasi sih yang bagian desa, tapi dia ke sinistra, makanya posterior descending artery. Kalau ini karena dia yang ke sinistra doang, makanya left anterior descending gitu. Terus nanti nyabangnya jadi rami lateralnya itu nggak usah. Terus yang circumflex itu kan artinya melingkar, dia melingkar ke sini. Terus lanjut sini ada yang ke namanya marginalis yang sini. Nah, tadi kan marginalis dextra sini, ini marginalis dextra. Ya semoga lanjut sampai sini. Ini gambar-gambarnya tadi sama yang berjelasin. Nah ini biasanya sering keluar responsi. Kemarin dari 3 tahun kemarin aku nemu ada 4 soal totalnya. Ini aman. Ini kalian udah paham tadi. Nah sekarang ke venanya. Kalau vena aku ngafalinnya ada 4. Ada besar, ada kecil, ada yang tengah, sama ada yang belakang. Nah, apa sih yang bedain dia besar sama kecil? Kalau jantung menurut kalian yang besar tuh kanan atau kiri? Kiri kan?
Berarti kalau yang kiri dia tuh megang yang namanya vena cardiaca magna. Magna itu kan besar. Kalau yang kanan, jadi dia vena cardiaca parva itu kecil. Terus sisanya tadi ke tengah sama belakang. Ya udah, namain vena cardiaca media sama vena cardiaca posterior. Nantinya semua vena ini masuk ke sini yang besar. Namanya sinus Coronarius. Sinus coronarius masuk ke bagian jantung yang mana? Atrium apa ventricle? Atrium apa? Ya, atrium dextra. Melalui pintunya namanya? Ya, ostium sinus coronarius. Kan juga ada valvulanya kan nanti. Oke, terus ini ada namanya foramina venarum cavarum. Itu sebenarnya apa? Jadi venanya itu sebenarnya nanti ada yang nyabang kecil juga. Ada yang dia nggak masuk ke sini tapi langsung masuk ke atrium dextranya. Artinya bentuk dia itu di dindingnya ada kayak seperti gitu. Makanya dia namanya foramina venarum. Oke. Inovasinya ya ini sebentar aja. Simpatis, parasimpatis. Simpatis berarti dia beraktivitas. Dia oleh cervical thoracal endothelium. Buat serba meningkatkan sama vasodilatasi yang arteri koronaria. Lawannya parasimpatis. Kalau organ visceral itu pasti menggunakan nervus vagus. Makanya dia buat serba menurunkan sama buat vasokonstriksi. Terus yang terakhir inervasi sensorik. Dia oleh serabut aferin yang berjalan langsung sama serabut simpatis. Nah, kalau orang penyakit jantung itu pasti manifestasinya khas. Jadi nyerinya tuh khas. Hari tahu nggak nyerinya kayak gimana? Different pain tapi yang kiri. Kalau yang kanan itu kan jantung nggak, jadi dia tuh yang lebih ke yang kiri. Dan nyerinya tuh pasti menusuk rasanya, bukan yang kayak ampek tapi nusuk. Kalau ampek itu kan paru-paru, ini nusuk. Terus nah, ada yang mau tanya dulu kan neurovaskul? Aman semua? Oke, sekarang sistem produksi. Nah tadi udah aku jelasin. Kalau sistem konduksi itu kan tadi ada di vaskularisasi di sini, namanya SA node atau sinoatrial node. Sinoatrial node ini dia itu yang menginisiasi dari kontraksi jantung. Jadi kontraksi jantung ini mulai dari sini, terus ngerembet ke sini, ada yang ke sini, terus ngerembet ke sini kan. Namanya apa ini? AV node atau atrioventricular node karena letaknya di antara atrium dan ventricle. Terus lanjut ke bundle of His. Ini tahu nggak nama bagiannya apa? Septum, interventricular. Terus bakal lanjut lagi di sini. Nah, ini yang khasnya kemarin aku datang lalu ada yang di sininya. Ini tuh ada namanya trabecula. Ada yang pernah dengar trabecula septum marginalis kan? Iya tadi dibahas. Trabecula septum marginalis ini dia diisinya oleh bundle of His. Itu tepat lalu keluar. Itu baru lagi di sini baru meja kayak gitu. Ya itu aja. Nah, apakah kontraksi jantung itu bisa nggak teratur? Apakah dia kalau ini mati menurut kalian orangnya mati nggak? Kalau ini mati? Mati apa enggak? SA node Enggak. Anotnya kan juga inisiasi. Kalau SA node-nya mati, bisa diganti sampai anode. ya bisa diganti sama. Tapi nanti kontraksinya nggak teratur. Kan dia ini kan, mulai dari dia kontraksinya kayak gini kan. Kontraksinya barengan. Dan itu nggak normal. Jadi nanti bakal nimbulin penyakit namanya aritmia. Nah, kenapa sih kita harus belajar sistem kondisi jantung? Karena kita nanti bisa lewat EKG. Ini nggak usah kalian masukin nggak usah ingat ini cuma cerita aja. Soalnya ini cuma apa? Jadi nanti itu ada namanya buat pemeriksaan jantung namanya EKG atau elektrokardiografi. Itu kan nanti bakal ditempel kayak apa ya besi itu tempel sini. Itu buat nilai sini. Contohnya misal, arteri yang sini kesumbat yang koronaria sinistra dan cabangnya. Itu pasti di sini, di titik sini. Itu pasti kontraksinya nggak normal. Nah, kalau lihat kontraksi normal gimana? Kontraksinya kayak gini. Ini atrium ventricle kontraksi, ventricle relaksasi. Jadi nggak usah dimasukin kotak dulu ini. Nggak usah dimasukin kotak aja. Semester 4 ini kalau kalian sudah bisa di semester 4 langsung apa? Kalau udah menguasai ini enak banget. Kalau bisa, kalau sebelum mulai blognya belajar ini enak. Mas
mau tanya, kalau ada kelainan di jantung tuh pasti kelihatan di EKG atau harus di eko dulu kadang? Sebenarnya itu dua itu beda. EKG itu buat menilai si ininya apa namanya, dia itu lebih ke arteri-arterinya ada yang mati nggak, ada yang iskemi nggak. Iya. Kalau eko itu lebih ke kontraksibilitas jantungnya. Jadi dia tuh kan kayak cairannya kan ada, sebenarnya ada yang namanya turbulensi kan. Kayak misal ada yang nggak keluar gitu karena septumnya itu ya nilainya pakai eko. Jadi beda-beda. Tapi jujur jatuh susah sih. Aduh. Ya, oke, ada yang mau tanya dia? Lanjut ke limfatik. Nah, limfatik. Terus kalian limfatik fungsinya buat apa? Imunitas. Nah, sistem imun ya. Tapi dia punya fungsi lain sebenarnya. Dia tuh fungsinya buat bawa si cairan sisinya dan sisinya kembali ke peredaran darah sistemik lagi. Alurnya gimana? Alurnya awalnya kan dia jantung pompa ke antara ke sistemik atau ke pulmo ya. Kan kalau arteri mau jadi vena itu pasti melewati namanya kapiler. Nah, di kapiler ini terjadi yang pertukaran dari O2 sama selnya. Di pertukaran itu pasti harus lewat namanya cairan interstisial dulu. Kalau ada sini nantinya, hasilnya ini kayak ada namanya, ada patogennya, ada sel-sel mati, terus ada yang produk-produk debrisnya, itu bakal masuk ke fase limfatika. Tapi yang aferen dulu, yang aferen namanya fase limfatika aferen. Habis ke yang aferen ini masuk ke ductus limfatikus. Ini yang isinya sel imun-imun tuh di sini semua. Jadi prosesnya di sini. Kalau ada patogen langsung dia diproses sama kayak makrofag, terus kayak sel darah begini. Terus kalau udah diproses sini, kembali lagi ke yang fase limfatika yang aferen. Artinya aferen ini aferen. Terus masuk lagi ke. Nah, lewat mana? Nih, lewat angulus venosus dexter, angulus venosus minor. Kalian tahu nggak ini maksudnya angulus venosus itu apa? Angulus tuh sudut. Ya, sudut vena. Nah, kayak gini. Ini namanya angulus venosus sinistra. Ini angulus venosus dexter. Nah, dia itu dapat tadi cairannya dari sini. Ada yang namanya ductus thoracic sama ductus lymphaticus yang dexter. Sesuai namanya, menurut kalian besaran yang mana? Thoracic kan? Ya. Jadi, kenapa besaran thoracic? Karena dia itu membawa produk-produk tadi dari bagian ini. Jadi dari ekstremitas kanan kiri, dari tangan kiri, abdomen, dada kiri, sama kepala leher kiri. Oh, yang kanan cuma dikit, cuma sampai sini doang. Makanya namanya dia itu ada yang parva, ada yang makna. Berarti yang makna yang kanan apa kiri? Kiri. Ya, yang makna yang kiri, ini yang Makna. Terus ini tadi nama-nama simpatikusnya yang menambung tadi. Ini baca aja. Cerita paling mas. Nah, ini tahun lalu ada bimbingan dari dokter. Katanya mau dikeluarin, tapi ternyata nggak dikeluarin. Oh, nggak tahu kami baru apa. Jadi kalian tahu di sini namanya apa? Bifurkasio apa? Terakhir. Ya, bifurkasio trachealis. Itu ada subtenondel namanya carina. Nah, katanya gini. Kalau misal ada nodus lymphaticus di carina, itu namanya apa? Nah, jawab aja. Carina node, gampang. Carina node. Kalau yang masa inferior tracheal bronchial gitu. Kalau kalian misal tanya bagian lain ya, amit-amit bagian lain, kalian tulis aja nama bagiannya. Plus not aja. Ya itu apa? Namanya sesuai ini ya. Itu sih. Oke, itu yang buat yang masalah. Ada yang mau tanya lagi nggak masalah lymphatic? Nah.